Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pemirsa di rumah, apa kabar semuanya? Wilujeng ya, kieu kumada Ramang dari Sabang sampai Merauke. Ketemu lagi dengan channel yang paling hidup yang akan mengupas habis tentang kehidupan pekerja migran Indonesia ataupun kehidupan sosial lainnya. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan buat kita semuanya. Jadi pemirsa, kali ini judulnya agak geli sekali ya. Bicara TKI. Aduh, jadi ada satu pejabat curhat dianggap sebelah mata di luar negeri. Nah ini jadi curhatan bapak pejabat ini membuat saya geli banget gitu. Tahu kan geli, kayak digelitik geli gitu. Aduh ya, kita langsung ke TU aja ya pemirsa. Topik utama ya seperti itu. Oh ya, sebelum ke TU tetap jaga kesehatan ya. Perkuat imunitas tubuh kita ya pemirsa. Makan vitamin C yang banyak begitu ya, ataupun buah-buahan juga, karena kondisi di luar negeri sekarang masih belum normal, jadi tetap jaga kesehatan. Oke, langsung ke TU, yaitu topik utama. Dilansir dari CNBC ya, CNBC Indonesia. Menteri Badan Usaha milik negara BUMN, wow, gak tanggung-tanggung ini siapa yang yang curhatnya gitu ya, mengenai kita tenaga kerja Indonesia, para TKW juga ya, pokoknya itu semua yang bekerja di luar negeri dari Indonesia. Bapak Erick Thohir, jadi beliau adalah Menteri BUMN. Beliau ini curhat pemirsa. Aduh, Bapak Erick Thohir mengaku pernah diremehkan ketika bekerja di luar negeri. Masa sih Pak? Bapak orang terhormat kok diremehkan? Hal ini disampaikan ketika berbicara mengenai nasib pekerja migran Indonesia atau PMI, atau yang dulu dikenal dengan sebutan TKI, tenaga kerja Indonesia. Saya juga pernah jadi pekerja migran katanya. Wow. Waktu mengurus klub basket, mengurus klub basket di luar negeri di Amerika, itu beliau pekerja migran. Tapi kelas Bapak beda dong sama kita sebagai tenaga kerja Indonesia, sebagai kayak TKW, kayak TKI, kayak ABK, beda Pak. Itu beda kelas dong. Bapak di situ mengurus klub basket di Amerika Serikat dan klub sepak bola di Italia. Wow, keren banget ya. Kata Erick, di sela acara penandatanganan nota kesepahaman MOU antara Kementerian BUMN dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2NI pada bulan Agustus kemarin ya teman-teman, hari Selasa di sini ditulisin. Seperti diketahui, Erick pernah menjadi salah satu pemilik di klub basket terkemuka di Amerika Serikat, yaitu Philadelphia 76ers gitu ya tulisannya pemirsa. Sedangkan untuk sepak bola, Erick menduduki posisi presiden Inter Milan, bayangkan. Nah, kita sudah tahu ya dulu ya, beritanya ini udah viral dulu. Saat itu Erick mengaku tidak mudah bekerja di luar negeri sebab para pekerja migran masih banyak diremehkan. Bener Pak. Pemirsa, simak biar nggak gagal paham nih. Jadi saya sebetulnya ikut merasakan seperti apa bekerja di luar negeri. Kadang kita suka dianggap sebelah mata sampai mereka melihat hasil kerja kita, lanjut Erick. Nah, ini kata-kata di sini akan saya garis bawahi ya pemirsa. Aduh, makanya membuat saya geli tuh di sebelah sininya gitu loh. Kata Pak Erick, sebetulnya jadi saya sebetulnya ikut merasakan seperti apa bekerja di luar negeri. Jadi ikut merasakan ya pemirsa. Tetapi Bapak kan beda kelas ya. Kalau kita kayak aku begini ya Pak ya, ini pekerja migran Indonesia, buruh sebagai bekerja di informal ya, sebagai ART, asisten rumah tangga, ataupun pekerja lainnya yang di toko-toko formal kayak gitu. Beda kelas sama Bapak yang memegang klub basket terkemuka di Amerika Serikat. Ya otomatis Bapak di situ kan hidupnya juga semua fasilitasnya juga ya begitu. Beda sama kita sebagai tenaga kerja Indonesia ya begitu. Kita ada di bawah telunjuk majikan ya enggak pemirsa, di bawah telunjuk
majikan ini gitu ya. Ya jelas ya beda ya, Bapak tidak bisa merasakan apa yang kami kerjakan, beda karena pekerjaannya beda. Walaupun Bapak kerja di luar negeri juga beda dengan kita, bener nggak pemirsa? Bener kan? Nah kalau Bapak merasakan benar-benar seperti kita para tenaga kerja Indonesia, Bapak merasakan beban-beban kita kayak gitu ya, berarti Bapak pernah kayak kita ya bekerja sebagai atau PRT atau bekerja yang di bangunan-bangunan atau di perkebunan ya. TKI banyak kan pemirsa, TKL atau ABK juga ya. Yang pasti Bapak Erick Thohir kan beda pekerjaannya di luar negeri itu sebagai pemilik klub basket. Wow, bayangin, bisa dibayangin. Lanjut ya teman-teman. Padahal ia menegaskan bahwa peran PMI amatlah penting. Iyalah Pak, dari dulu juga selain menjadi diaspora kita di luar negeri, lanjut Erick, mereka juga berkontribusi dalam menambah devisa negara. Ya iyalah Pak, menambah devisa negara dan itu banyak banget, ratusan triliun, bayangin. Pusing gue. Makanya saya geli sekali nih mendengar si Bapak ini curhatnya seperti ini. Ya sih nggak apa-apa sih, terima kasih Pak. Kami para TKI itu banyak juga ditipu, diperas, ya begitu ya. Kadang kami ingin keadilan itu kami harus menyuarakan sekeras-kerasnya suara agar kami mendapat keadilan. Seharusnya nggak usah disuruh-suruh, nggak usah di demo-demo, nggak usah dikritik-kritik. Seharusnya keadilan itu datang begitu aja begitu ya, karena itu udah tugas gitu ya untuk melindungi kami di luar negeri. Tapi kadang banyak sekali kawan-kawan pekerja migran Indonesia, mereka yang meminta pertolongan, meminta perlindungan, kadang ya ada yang lalai menanggapinya, ada yang lalai begitu ya, mengurusnya seperti itu ya, begitulah. Padahal Bapak juga kan udah sadar kan bahwa kami itu kontribusi dalam menambah devisa negara sangat penting. Bukan cuma di negara Indonesia doang ya pemirsa. Ingat nih, biar kita para TKI makin pintar, makin cerdas ya begitu, makin tidak tertindas, bahwa kita ini tenaga kerja Indonesia ini sangat sekali menguntungkan devisa buat negara kita sendiri itu udah pasti, dan negara penempatan bekerja kita, entah itu di Hong Kong, entah itu di Taiwan, entah itu di Malaysia, entah itu di Saudi Arabia, Singapura, ataupun di Kuwait, di mana ya begitu. Karena apa? Kita berada di Hong Kong, kita tinggal di Taiwan, kita juga membantu perekonomian negara tersebut, menambah devisa mereka. Barang-barang dari Indonesia dikirim ke sini, ada bumbu-bumbu, ada snack-snack yang kita makan, terus kita juga berbelanja ya, kebutuhan kita sehari-hari. Kita pergi ke toko, belanja baju, kosmetik, ini itu. Ada berapa ratus jiwa warga negara Indonesia yang bekerja di Hong Kong. Ini di Hong Kong doang ada 180.000 jiwa, bayangin. Coba mereka berbelanja di toko-toko, menambah devisa buat negara Hong Kong juga, menambah devisa buat negara Arab juga, Arab Saudi, Taiwan juga, Malaysia juga. Tapi banyak sekali kita dianggap remeh, diremehkan ya, baik dari negara kita, negara luar juga. Masih banyak pemirsa media-media sini di Hong Kong yang nggak suka sama warga negara Indonesia, sama TKI. Kita difitnah, kita dipojokkan di media sosial. Kemarin ribut itu bikin kita sakit hati. Coba, itu udah diremehan banget itu, bener nggak? Belum lagi fasilitas kita pas libur, kita bisanya cuma lesehan di lantai, di pinggir jalan, di taman kayak gitu. Mana ada tempat buat kita melindungi kita ya nggak, biar nggak kepanasan, biar nggak kehujanan, biar nggak kedinginan. Karena jasa kita ini bukan cuma buat negara Indonesia, buat negara penempatan kita bekerja juga, kita menghasilkan devisa buat negara masing-masing, entah itu ya di Taiwan, Hong Kong. Bener nggak pemirsa? Coba, ayo. Nah ini untuk mencerdaskan ya. Oke, kita lanjut. Erick menambahkan bentuk dukungan BUMN terhadap pekerja migran Indonesia, diantaranya fasilitas pengiriman uang yang disediakan oleh PT Pos Indonesia
dan penyediaan help desk keberangkatan dan kepulangan PMI dari PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II. Nanti ya pemirsa saya bahas lagi. Lanjut, saya berharap kerjasama antara BP2MI dan BUMN dapat berjalan dengan baik dan dapat diperluas di kemudian hari untuk membantu para pekerja migran baik ketika mereka merantau ataupun kembalinya ke tanah air, ujar Erik. Dalam kerjasama ini terdapat 4 komitmen Kementerian BUMN dalam memberikan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia. Adapun komitmen tersebut antara lain Kementerian BUMN turut memfasilitasi pendidikan dan pelatihan kerja bagi calon pekerja migran Indonesia, keberangkatan dan kepulangan PMI, remintasi bagi PMI dan penyaluran kredit usaha rakyat KUR mikro, pelatihan kewirausahaan dan promosi produk Purna PMI. Nah, ini yang terakhir pemirsa, yang 4 komitmen ini yang dikasih oleh BUMN, yaitu Erick Thohir, Menteri BUMN, kepada BP2MI ya, pada kita, ya itu tadi ya barusan ya udah saya sebutin ya. Nah, yang saya ingin kupas ini di sini Pak. Jadi BUMN turut memfasilitasi pendidikan dan pelatihan kerja bagi calon PMI. Difasilitasi itu apakah free apakah enggak gitu? Apakah ada efeknya kepada kita apa enggak kayak gitu loh? Apakah itu perlu uang atau enggak gitu ya akhirnya pemirsa? Terus ini terus juga keberangkatan dan kepulangan PMI. Nah, ini juga akan saya kupas lagi. Bukankah keberangkatan kita dan kepulangan kita itu juga kita berangkat secara mandiri, pulang secara mandiri? Biayanya bukankah kita yang bayar? Bukankah majikan yang bayar kita, maksudnya ya, tiket kita ya dibayarin, dibeliin sama majikan waktu kita berangkat ke luar negeri, dan pulang dari luar negeri ke Indonesia juga kita dibiayain sama majikan, kasih tiket ya, dibeliin tiket. Ayo, terus Bapak mau ngapain nih? Terus mana ya? Nah, kalau dan promosi produk Purna PMI, nah sebetulnya bagus juga teman-teman, tetapi kita kan tidak tahu, semua itu tidak mungkin tidak perlu biaya, ya enggak, semua itu tidak mungkin free. Nah, jadi Bapak yang terhormat, Bapak Erick Thohir, ini gimana ya kalau nonton saya? Aduh, nggak apa-apa, ini saya kurang ajar banget nih, berani banget nih ngomongnya. Nah, jadi Bapak mah fokus aja deh Bapak di BUMN ya, begitu ya, karena setahu saya, setahu yang kami ketahui lah begitu ya, bahwa BP2MI atau yang bergerak untuk mengurus tentang ketenaga kerjaan Indonesia itu udah banyak sekali, baik di luar negeri maupun di Indonesia. Di luar negeri ada konsulat, ada organisasi-organisasi yang berkecimpung membantu para tenaga kerja Indonesia untuk mendapatkan haknya. Yang di Indonesia juga ada organisasi-organisasi yang membantu kita untuk mendapatkan hak-hak kita, yang butuh bantuan apa-apa, bantuan hukum juga banyak banget. Jadi kepada Bapak BUMN, Bapak fokus aja ke BUMN, mantapkan BUMN Indonesia. Pokoknya mantapin BUMN Indonesia Pak, fokus di situ, di jalur Bapak, dan nanti kalau udah mantap, insya Allah akan ada reaksinya ke perekonomian Indonesia semakin bagus. Nanti mudah-mudahan ya, lowongan pekerjaan semakin banyak dan pengangguran semakin berkurang di Indonesia. Dan satu hal lagi, kalau di Indonesia sudah berkurang pengangguran, otomatis warga negara Indonesia akan berkurang pergi bekerja ke luar negeri. Nah, ini adalah PR buat pemerintahan kita, buat negara Indonesia, buat semua pejabat, untuk untuk dipecahkan ya, bagaimana caranya warga negara Indonesia jangan semakin tahun, semakin hari, semakin bulan, semakin tahun itu semakin banyak bekerja ke luar negeri. Itu tandanya apa? Ini ada tanda tanya besar. Itu tandanya apa? Berarti ada konslet ya, berarti ada yang tidak benar, berarti lowongan pekerjaan di Indonesia sulit.
Kalau di suatu wilayah, di suatu negara itu udah sulit pekerjaan, mereka terpaksakan keluar. Kita pun terpaksa keluar. Tanya semua pekerja migran Indonesia yang ada di luar negeri, tanya, kenapa kalian pergi ke luar negeri bekerja? Karena ekonominya susah, sulit, lowongan pekerjaannya nggak ada. Nah, jadi kepada Bapak yang terhormat, Bapak Erick Thohir, tolong Bapak fokus aja dulu ke BUMN ya, mantapin, bagusin begitu ya. Badan-badan usaha milik negara di Indonesia mantap, bagus, berjalan dengan lancar. Insya Allah perekonomian juga akan berjalan dengan lancar, dan insya Allah akan banyak lowongan-lowongan pekerjaan, sehingga akan semakin berkurang sekali warga Indonesia untuk pergi ke luar negeri. Itu bukankah lebih bagus? Negara kita makin maju begitu. Nah, oke. Buat kawan-kawan, mohon maaf kalau ngacabrak saya terlalu kemana-mana ya pemirsa. Saya hanya ingin mengeluarkan unek-unek saya karena kita itu bukan wajib ya, kita itu harus mengeluarkan pendapat kita kayak gitu ya. Kita harus jangan diem aja begitu ya. Apalagi kalau kita tertindas. Kalian mau tertindas apa bertindak begitu ya. Oke, sekian dulu, terima kasih. Ini saya ada yang nguber-nguber nih kalau saya bikin video kayak gini. Aduh, nggak bohong pemirsa. Semangat terus buat buruh migran Indonesia. Kita adalah pahlawan yang hebat, yang tidak dikasih pangkat, tetapi kita mendapatkan devisa yang besar ratusan triliun buat negara kita ataupun negara penempatan. Jadi buat semuanya, kita ini hebat. Semangat terus buat semuanya, sehat selalu, dan semoga pulang ke Indonesia membawa kesuksesan dalam keadaan sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, buat semuanya, kalau ada pertanyaan-pertanyaan apapun itu boleh silakan DM saya di IG saya ya, Pelangi Hidup.